ini saya buka di publik ini kondisi menuju perbaikan sedang sudah hamil tua. Itu saya harapkan. Jadi saya tidak akan membuka apa yang sedang terjadi. Komunikasi saya dengan tokoh-tokoh, bahkan tokoh-tokoh partai banyak yang ngontak saya yang menyatakan kita harus bergerak di luar untuk memperbaiki ke dalam. Itu mereka menyebut ke saya. Angin perubahan sedang bertiup. Jadi angin perubahan mungkin dari Hambalang dan Kertanegara, tapi anti perubahan datangnya dari Solo dan pantai utara Jakarta. Terima kasih Pak Tata. Saya melihat sekarang iklim untuk memperbaiki negeri ini dan kesadaran publik mulai dari bawah sampai tingkat atas itu sudah sedang terjadi. Cuma mohon izin saya tidak akan pernah membuka, saya berkomunikasi dengan siapa saja karena saya harus menjaga semua ini. Ini saya baru aja komunikasi dengan beberapa tokoh dari pagi, dan beberapa tokoh dari pagi bahwa memang timbul kesadaran besar, termasuk tokoh-tokoh partai sudah komunikasi sama saya. Tapi saya berusaha dulu bekerja dalam senyap. Mungkin juga Allah menunjuk karena saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang partai politik, saya nggak punya LSM, saya nggak punya apa namanya. Yang saya punya adalah punya Allah dan punya teman yang banyak. Itu aja sebenarnya. Nah, sepertinya itu yang menjadi modal sehingga tidak ada orang yang sungkan untuk berkomunikasi dengan saya. Tidak ada orang yang sungkan karena mungkin yakin saya individu tidak akan bisa memanfaatkan apa namanya isu ini untuk kepentingan pribadinya karena dia bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Cuma saya ingin menyampaikan di forum ini bahwa memang tantangan paling berat untuk berjuang itu adalah konsistensi. Saya kemarin datang di tempat yang tergusur, yang betul-betul banjir setiap saat karena dibikin banjir supaya jual murah. Apa yang terjadi? Sepertinya ada bisikan dari Allah. Karena pada 5 menit setelah saya berangkat langsung udah terima WA, preman sudah menuju tempat Bapak 300 meter dari Bapak. Itu saya langsung kasih tahu teman saya, kita langsung berangkat. Saya nggak tahu Allah membisikkan apa sehingga saya langsung berangkat. Dan itu berkali-kali saya alami di lapangan. Nah, tapi sepertinya Allah sedang melindungi sehingga bisikan kadang-kadang begitu datang. Nah, yang kedua yang kita inikan adalah ini saya buka di publik ini kondisi menuju perbaikan sedang apa namanya, mudah-mudahan sudah hamil tua. Itu saya harapkan. Jadi saya tidak akan membuka apa yang sedang terjadi. Komunikasi saya dengan tokoh-tokoh, termasuk tokoh-tokoh reformasi 98 itu komunikasi sama saya. Bahkan tokoh-tokoh partai banyak yang ngontak saya yang menyatakan kita harus bergerak di luar untuk memperbaiki ke dalam. Itu mereka menyebut ke saya. Nah, tapi saya bilang saya tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, dia bilang tugas Bapak hanya menyampaikan isu-isu yang sehingga dari Bapaklah kita sebarkan kemana-mana. Itu hanya itu permintaan mereka. Nah, saya bilang, Bapak diam saja karena saya tahu posisi Bapak juga. Posisi Bapak, ada Bapak tahu tapi takut, ada yang berani tapi nggak tahu, ada yang dua-duanya tidak tahu, tidak berani, tapi punya hati yang bagus. Nah, biarkanlah saya menghadapi di depan publik resiko apapun, bukan berarti terlalu berani, Pak. Insya Allah saya menghitung semua ini. Tapi saya melihat kondisi sekarang sudah sangat mulai membaik. Kemarin saya menyaksikan langsung bagaimana kita demo di kantor Menko Perekonomian.
itu ada orang yang dibantu kursi roda, polisi membantu untuk menurunkan dia dari kursi roda dan mengantar ke tempat demo. Itu menurut saya berbeda sekali dengan sebelumnya. Dan saya berharap kalau sudah seperti ini, saya punya keyakinan bahwa ini sudah ada iklim. Nah, sekarang yang perlu kita katakan tadi, bagaimana kalau menghadap dengan Presiden Prabowo. Saya 32 tahun saya 32 tahun di birokrasi. Kita harus menyiapkan ruang, space bagi pengambil kebijakan untuk mengambil kebijakan yang kita inginkan, tapi tidak terlihat terdikte oleh kita. Itu yang harus kita pahami. Jadi itu, nah biarkan saja mereka. Makanya saya secara pribadi tidak terlalu penting ketemu Airlangga, tidak terlalu penting ketemu pejabat, karena saya menghormati legasi mereka. Jangan sampai mereka mengambil kebijakan setelah ketemu Said Didu. Itu namanya mengerdilkan mereka. Tapi biarkan mengambil kebijakan sesuai suara rakyat. Jadi saya sekarang menyatakan kita berteriak saja suara rakyat, tidak perlu kelihatan mendikte mereka. Karena itu adalah privasi mereka, legasi mereka sebagai penguasa. Tapi kecuali mereka mengambil tindakan-tindakan di luar yang kita inginkan, baru kita teriak lagi. Itu strategi saya, belum tentu saya benar. Tapi kalau ada teman-teman lewat pintu belakang ketemu, dan saya harapkan sebaiknya kita berikan penghormatan kepada penguasa, bahwa keputusan yang mereka ambil adalah keputusan independen, walaupun sebenarnya suaranya dari kita. Itu karena bagi saya, bukan ingin punya nama bahwa usulan Said Didu diterima. Bukan itu tujuan saya. Tujuan kita adalah bahwa pemerintah melakukan perbaikan untuk rakyat. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi nggak usah Said Didu di media ketemu Airlangga, ketemu presiden. Itu bukan tujuan. Kalau perlu, jangan pernah kita berkomunikasi, tapi Bapak mengambil keputusan yang kita perjuangkan. Mohon maaf Pak, hampir banyak sekali menteri saya kenal, saya 34 tahun, dan saya tidak pernah me-WA mereka. Saya tidak pernah. Karena saya menghormati dia sebagai pejabat, agar dia mengambil keputusan mandiri dan mendengarkan suara dari kita. Nah, itu yang strategi saya berjuang, jadi saya tidak pernah kecewa, karena memang untuk tidak diterima, mengirim surat juga saya enggak, karena nanti bocor bahwa suratnya Said Didu, nah nanti disangkanya Said Didu mau cari sesuatu. Jadi itu saya pikir yang strategi, tapi saya lama di dalam, percaya angin perubahan sedang bertiup. Tapi kita tidak harus tahu bahwa musuh perubahan ini anginnya dari Solo itu dan dari pantai utara Jakarta. Jadi angin perubahan mungkin dari Hambalang dan Kertanegara, tapi anti perubahan datangnya dari Solo dan pantai utara Jakarta. Jadi yang kita itu saja, sederhanakan pemikiran, sehingga angin anti perubahan ini yang kita harus lawan untuk membuka angin perubahan. Itu saya pikir ini dari saya, dan mungkin saya izin jalan karena menghadiri kongres ini sambil di jalan nanti saya mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimonitor aja terus Pak Said. Ini juga Prof Din juga sudah bergabung. Jadi teman-teman yang diaspora, nanti pertanyaannya nanti kalau masih ada Pak Said Didu insya Allah masih terus monitor sambil perjalanan menuju ke Serang mungkin ya. Dan untuk itu saya mau sapa dulu Pak Prof Din. Prof Din monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi yang ada di belahan dunia sebelah sana. Saya mohon maaf ada kendala di rumah, sedang ada perbaikan dan sungguh terlupakan kalau dimulai jam 9. Ya Pak Din, langsung saja. Tadi saya sudah membuka bahwa intinya perjuangan kita ini kelihatannya sudah lebih mengkristal, pergerakan nasional
lebih solid dan kelihatannya lebih menaruh harapan akan ada perubahan dengan pemerintahan yang baru. Nah, Pak Din sebagai salah satu tokoh masyarakat yang sudah cukup lama, kita harapkan bisa memberikan pemikiran-pemikirannya dan bagaimana kita melihat pergerakan nasional saat ini dan apa harapan apa yang perlu dilakukan ke depannya. Dan juga tadi saya singgung bahwa ada elemen-elemen masyarakat secara umum, bahkan yang tadinya tidak berada dalam posisi memilih Presiden Prabowo Subianto, sekarang menaruh harapan kepada beliau untuk bisa melakukan perubahan, menegakkan keadilan, dan berpihak kepada suara rakyat dan perjuangan rakyat gitu. Saya persilakan Pak Din untuk mengelaborate apa yang kita diskusikan hari ini. Silakan Pak. Pak Jokowi, Joko Widodo bersama oligarki itu melakukan kudeta terhadap konstitusi dan demokrasi itu 2000. Itu yang terjadi. Sehingga terjadi perubahan total, dikeluarkanlah menteri-menteri, pejabat-pejabat yang masih punya jiwa kerakyatan, diganti dengan pejabat-pejabat yang hanya memikirkan kepentingan oligarki. Nah, saat itulah mereka berjalan dan mencapai puncaknya lewat undang-undang, berbagai perubahan undang-undang, termasuk undang-undang cipta kerja. Kita harus mulai sekarang berani menyebutkan nama siapa di balik ini semua. Nah, saya pikir tidak lepas dari pertanggungjawaban juga teman saya, Insinyur Airlangga Hartarto, dan mungkin berbagai menteri lain yang mensponsori undang-undang tersebut. Nah, disitulah mulai semua terjadi, sehingga puncaknya sebenarnya kenapa kasus PSN PIK 2 itu kita pilih. Saya milih sebagai agenda untuk mengoreksi dan membongkar oligarki yang menguasai mencengkram negeri ini. Karena PSN PIK 2 itu adalah praktik sempurna dari kudeta yang dilakukan, kudeta tanda kutip yang dilakukan oleh Joko Widodo bersama oligarki. Itu adalah praktik paling sempurna. Dan kita lihat bagaimana praktik itu terjadi, itulah yang puncaknya di PIK 2. Nanti kita bahas sendiri. Nah, sebenarnya kita lihat sebenarnya bangsa ini kan punya pilar-pilar untuk mengontrol kekuasaan. Tapi itu dilakukan secara sempurna oleh Joko Widodo dengan oligarki, dan mohon maaf, operator utamanya kita harus tahu bahwa saya biasa menyebutkan nama, itu adalah mantan rektor UGM, itu yang melakukan operasi-operasi untuk melemahkan semua sistem untuk mengontrol kekuasaan. Sehingga semua bisa diatur. Kita tahu bahwa juga termasuk yang digarap. Jadi kalau kita mau bergerak dengan mahasiswa, Anda menggerakkan satu mahasiswa, maka dia menggerakkan 3 mahasiswa lain menjadi tandingan. Oke? Kita biasanya ada para cendekiawan, tapi mereka melahirkan cendekiawan-cendekiawan dengan berbagai gelar. Saya menyatakan ada cendekiawan kanebo, cendekiawan yang ditugaskan untuk membersihkan semua kotoran-kotoran yang dibuat. Saya pernah menyatakan istilah cendekiawan pupu papa, karena memang tugasnya adalah membersihkan dinasti Jokowi. Nah, saya memberikan gelar cendekiawan-cendekiawan pencari kenikmatan yang mengejar-ngejar komisaris, melanggar etika di perguruan tinggi demi mengejar jabatan. Nah, itu semua dirusak. Cendekiawan dirusak, mahasiswa dirusak. Kita biasanya mencari kebenaran di tokoh agama dan ulama.
Problemnya mereka juga dirusak. Sangat nyata di mata kita bagaimana ulama diberikan amplop dan direkam. Bagaimana ulama membagi agama, membagi-bagi uang kepada rakyat. Tokoh agama, ulama juga dirusak. Sekarang, nah, partai politik jauh lebih dirusak. Sekarang bangsa ini mau diselamatkan oleh siapa? Nah, kita tahu, kita berharap bahwa Kaupas Sabta Margais, yaitu TNI, itu tempat kembalinya kita untuk mencari, mensandarkan diri untuk menyelamatkan negara. Tapi di depan mata kita juga, kita melihat bahwa tidak sedikit dari pensiunan mereka adalah menjadi bemper daripada oligarki. Tidak sedikit. Dan hampir semua oligarki punya pelindung bekas pensiunan jenderal. Dan malah tampil ke depan untuk menjadi pembela mereka. Nah, kita berharap dulu bahwa masih ada tempat mengadu rakyat, yaitu ke penegak hukum. Ternyata mereka juga sudah dibeli semua dan hukum di tangan mereka. Nah, tadi partai politik kita tahu mereka semua hanya mengharapkan uang. Rakyat apalagi lebih parah lagi. Rakyat setiap pilkada, setiap pemilihan apapun yang ditanyakan uangnya berapa. Itu yang terjadi. Nah sekarang kita semua yang bicara di sini, menurut saya, para pembegal negara ini yang dipimpin oleh Joko Widodo dan oligarki pasti akan hanya menertawakan kita. Karena bagi mereka tidak ada Said Didu, tidak ada nilainya Patata, tidak ada nilai yang lain. Karena apa? Yang dihitung adalah jumlah suara. Kita tahu sekarang kondisi rakyat kita IQ-nya 78, pasti banyak yang saling marah dan saya dilarang menyukai ini, tapi saya orang 78 tuh di atas simpanse sedikit. IQ 78. Kita tahu bahwa hampir 120 juta orang itu adalah penunggu bansos. Kita tahu itu. Kita tahu bahwa hampir 80 juta orang itu adalah orang miskin. Kita tahu pendidikan 60% SMP ke bawah, dan kalau sampai SMA itu 90%. Jadi hanya 10% yang memiliki kemampuan mencerna apa yang kita lakukan. Jadi bagi mereka, bagi Joko Widodo, bagi dinasti Joko Widodo, bagi oligarki, silakan Said Didu dan kawan-kawan teriak, bagimu maksimum kau dapat 10%. 90% ada di tangan mereka. Nah, inilah kondisi yang kita hadapi. Sementara kita mengharap dari partai politik, sepertinya hipotesa saya masih berlaku terus, sisakan ruang ketidakpercayaan kepada partai politik. Itu selalu masih ada di kepala saya, sehingga saya memilih menjadi manusia merdeka yang bisa masuk kemana saja, karena saya tidak berharap dari mereka. Ada satu partai yang saya awalnya berharap, ternyata di tikungan terakhir 9 tahun 9 bulan mereka menjadi oposisi terhadap Joko Widodo, tapi 3 bulan terakhir jadi pendukung utama dinasti Joko Widodo. Saya nggak perlu menyebutkan nama partainya, pasti Anda paham. Dan boleh marah, tapi kecewaan saya karena kalau dia partai yang nggak saya harapkan, saya nggak kecewa. Tapi karena partai yang saya harapkan, ternyata hanya sebegitu nilainya. Nah, itulah kekecewaan Said Didu sekarang.